Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-13, pelajaran yang terakhir dalam triwalan yang pertama ini, tahun 2022, dengan tajuk Peliharalah Kasih Persaudaraan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu bersama dengan kami. Sementara kami mempelajari firman Tuhan di dalam Sekolah Sabat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita, peliharalah kasih persaudaraan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita boleh memelihara kasih persaudaraan menurut buku Ibrani? Saudara, di screen adalah ayat-ayat yang kita boleh baca untuk pelajaran kita pada minggu ini. Ayat hafalan di dalam Ibrani 13 ayat 1 mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Paulus mengakhiri khotbahnya dengan memberikan beberapa nasihat tentang kehidupan Kristen sehari-hari. Bagaimana seharusnya kita bersikap setiap hari saat pandangan kita tertuju pada Yesus, sikap apa yang harus kita hindari, dan sikap mana yang harus kita pelajari dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Saudara, dalam Sekolah Sabat kita, Paulus mendorong kita untuk mulai mempersiapkan kehidupan kekal hari ini. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Nah saudara, untuk memahami pelajaran kita dengan baik, di screen Anda adalah tajuk-tajuk yang akan kita pelajari satu persatu. Kita langsung ke tajuk yang pertama, mempedulikan umat Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa perlu mengambil peduli? Bagaimana kita mengambil peduli umat Tuhan menurut buku Ibrani? Apa sikap yang sepatutnya ada dalam diri kita? Kita lihat saudara, ayat-ayat dalam Alkitab dalam berbagai versi. Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Dalam versi Borneo, pastikan kasih persaudaraan berpanjangan. Dalam bahasa Melayu, sebagai saudara-saudara Kristen, hendaklah kita senantiasa saling mengasihi. Nah saudara, di dalam buku Ibrani pasal yang ke-13, Roma 12, 1 Timotius 3, Titus 1, 1 Petrus 4, 9, semua ayat-ayat ini saudara yang ada di screen Anda adalah ayat yang mengajar bagaimana kita boleh memelihara persaudaraan. Saudara, di dalam pelajaran kita hari ini, kekristenan merupakan satu gerakan berpindah rendah sehingga sering bergantung pada keramahan kedua-dua orang Kristen dan bukan Kristen. Apa artinya? Bagaimana kasih persaudaraan yang dipraktikkan atau dipelihara? Paulus memberikan 3 contoh praktikal. Yang pertama, bagaimana kasih persaudaraan itu boleh dipelihara? Yang pertama, memberi tumpangan. Ayat yang kedua, ini melibatkan mengongsikan apa yang kita miliki dengan orang lain. Tidak hanya dengan orang yang kita kenal, tapi juga dengan orang asing. Paulus mengingatkan kita bahwa Abraham dan Lot menjamu makan para malaikat. Poin yang kedua, dengan mengingat para tawanan dan orang-orang yang dianiaya. Ayat yang ketiga, mengidentifikasikan diri kita dengan mereka, berdoa untuk mereka, dan menawarkan sokongan fisikal dan emosi. Dan yang terakhir, dengan berbuat baik dan saling tolong-menolong. Mengasihi satu sama lain berhenti atau berarti memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kita ke tajuk yang kedua, mengingini dan penyimpangan seksual. Mengapa buku Ibrani tegas tentang mengingini dan seksual? Ibrani 13 ayat 4 hingga 5. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah
kamu mencemarkan tempat tidur. Jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, apa yang kita boleh pelajari dari ayat ini? Paulus memberi amaran kepada para pembaca agar menghindari penyimpangan seksual dan sikap mengingini atau ketamakan, karena kedua-dua perbuatan ini merupakan ancaman yang besar terhadap kasih persaudaraan. Malah, pengarang Perjanjian Baru dan moralis kuno menyadari perkaitan di antaranya. Seksual dan ketamakan yang sama dengan penyembahan berhala. Seks di luar nikah menghancurkan rasa saling percaya dan menghancurkan hubungan keluarga. Masyarakat kita mungkin menerima jenis hubungan yang dikutuk oleh Alkitab. Tetapi kita harus ingat bahwa orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Ketamakan juga merosak rasa saling percaya, karena orang tamak hanya mencari kebaikannya sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Mereka melanggar aturan emas. Matius 7. Seterusnya tajuk yang ketiga, yaitu ingatlah pemimpin-pemimpinmu. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan, mengapa buku Ibrani mahu pembacanya mengingati pemimpin-pemimpin? Apa tujuannya? Ibrani 13 ayat 7 katakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. Ibrani 13 ayat 7 hingga 17 berisi nasihat untuk menghormati dan mentaati para pemimpin sidang. Ia dimulai dengan seruan untuk ingatlah para pemimpin masa lalu yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, dan diakhiri dengan seruan, taatilah pemimpin-pemimpin pada masa sekarang. Ibrani 13 ayat 17. Seruan ingatlah, mereka bukan sekadar merujuk kepada latihan ingatan mental atau penghargaan secara luaran untuk menghormati mereka. Paulus menjelaskan bahwa mereka harus ingat mereka dengan mempertimbangkan hasil perbuatan mereka dan meniru gaya Yesus dalam. Mereka adalah wakil gembala bagi gembala agung segala domba. Mereka memperhatikan kesehatan setiap anggota dan menerima Yesus dalam segala hal. Sukacita terpancar dari kepedulian dan kesetiaan para pemimpin yang dipadukan dengan keteladanan dan ketaatan jemaat. Sukacita ini mencerminkan sukacita para gembala, karena mereka diterima oleh jemaat dan sukacita mereka membawa jemaat mereka di hadapan Tuhan. Seterusnya, tajuk yang keempat, berjaga-jaga terhadap ajaran yang berbagai-bagai dan asing. Mengapa perlu berjaga-jaga terhadap ajaran yang berbagai-bagai dan asing menurut Ibrani? Ibrani 13 ayat 9 katakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah pada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Apa ajaran sesat yang berlaku? Paulus mengkritik pendengar bukan karena mereka menghindarikan diri dari makanan tertentu, tetapi karena mereka memakannya dengan harapan memperoleh kasih karunia atau upah. Nah, Paulus mungkin memperingatkan mereka agar tidak terlibat dalam upacara ritual Yahudi atau makanan kultus yang dirayakan sebagai perpanjangan kepada korban binatang di Ka'bah dan yang seharusnya memberikan manfaat dari segi kerohanian atau kasih karunia. Namun, kasih karunia tidak dimediasikan melalui makanan ini. Kasih karunia datang hanya melalui korban dan pengantaraan imam Yesus Kristus. Orang percaya mempunyai suatu mezbah, salib Kristus, di mana mereka boleh makan.
Meneguhkan hati dengan kasih karunia, bukan dengan makanan. Bagaimana makanan dapat berhubungan dengan kasih karunia? Orang Ibrani cenderung mencari kerajaan Allah melalui ritual yang melibatkan makan dan minum pada saat-saat tertentu atau dengan cara yang khusus. Paulus menyebutkan mezbah dan kemah suci. Tampaknya mereka masih percaya pada keselamatan melalui upacara itu. Satu-satunya cara untuk diselamatkan adalah oleh kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus. Apapun yang kita coba tampakkan ke dalam kasih karunia Allah hanyalah makanan yang tidak memberi faedah dan bertentangan dengan Injil. Seterusnya saudara, kita ke tajuk yang kelima, yaitu pergi kepada Yesus di luar perkemahan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, mengapa Paulus menyuruh pembaca pergi kepada Yesus di luar perkemahan? Ibrani 13 ayat 13, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Lokasi di luar pintu gerbang merupakan tempat yang paling cemar dalam seluruh kawasan perkemahan. Bangkai binatang korban dibakar di sana. Pesakit kusta juga dikeluarkan dari perkemahan dan penghujat dan penjahat lainnya ditangani di sana. Peraturan ini mengandaikan bahwa Tuhan hadir di dalam kemah. Segala sesuatu yang tidak suci dilemparkan keluar karena Tuhan tidak ingin melihat sesuatu yang najis atau tidak senonoh di dalamnya. Segala sesuatu yang kotor, tidak bermoral atau tercela harus dibuang dari perkemahan. Misalnya, sisa dari beberapa korban, sampah organik, penderitaan kusta dan najis, dan penghujat. Saudara, dilempar keluar dari perkemahan itu memalukan. Yesus mengambil rasa malu itu pada dirinya dengan disalibkan di luar perkemahan. Paulus mengingatkan kita bahwa jalan kepada Tuhan adalah jalan penderitaan dan rasa malu, seperti yang Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 24. Dengan berjalan di jalan ini, kita meninggalkan perkemahan yang rosak dan berjalan menuju kota yang akan datang. Pena Inspirasi menegaskan, persatuan antara Kristus dan umatnya haruslah hidup benar dan tidak pernah gagal, menyerupai persatuan yang ada antara Bapa dan Anak. Persatuan ini adalah buah dari berdiamnya Roh Kudus. Semua anak Allah yang sejati akan menyatakan kepada dunia persatuan mereka dengan Kristus dan dengan saudara-saudara mereka. Mereka yang di dalam hatinya Kristus tinggal akan menghasilkan buah kasih persaudaraan. Mereka akan menyadari bahwa sebagai anggota keluarga Allah, mereka berjanji untuk memupuk, menghargai, dan melestarikan kasih dan persekutuan Kristen dalam roh, perkataan, dan tindakan. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, buku Ibrani hari ini menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, sebagai umat Tuhan kita perlu mempedulikan sesama manusia. Hati-hati dan senantiasa berwaspada dengan ketamakan dan penyimpangan seksual. Yang ketiga, kita harus meniru iman pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Yang keempat, hati-hati terhadap ajaran sesat. Dan yang kelima, terimalah Yesus yang disalibkan di luar kemah yang telah menanggung penghinaan bagi pihak manusia yang berdosa. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini serba sedikit membantu kita dalam pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.